Baik, PPT-nya terlihat ya. Untuk materi lengkapnya bisa dilihat di buku Bahasa Korea Terpadu Jilid 1, bisa di-download di website gitu ya. Hari ini kita akan belajar cara memperkenalkan diri dalam bahasa Korea. Sebelumnya, saya mau jelaskan dulu secara singkat gitu ya, struktur kalimat dalam bahasa Korea. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula gitu ya, belajar bahasa Korea, ada dua tipe kalimat yang harus diingat gitu ya saat kita mau membuat kalimat dalam bahasa Korea. Yang pertama adalah subjek dan predikat. Gitu. Ini bentuk yang paling sederhana. Jadi contohnya kita lihat di sini, 아기가 잡니다. 아기가 잡니다. Anak kecil, 아기. Anak kecil tidur. 잡니다. Ini bentuk kalimat yang paling sederhana. 아기가 잡니다. Atau Budi 갑니다. pergi. Jadi Budi 씨가 갑니다. 아기가 잡니다. Ini adalah bentuk kalimat yang paling sederhana, subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Ini bentuk kalimat susunan struktur kalimat yang paling sederhana yang pertama. Yang kedua adalah susunannya subjek, objek, predikat. Contohnya di sini, 오빠가 빵을 먹습니다. 오빠가 kakak 빵을 roti 먹습니다. Makan. Nah, jadi ini kebalikannya bahasa Indonesia kan ya, kalau bahasa Indonesia makannya ada di tengah gitu, tapi kalau bahasa Korea makannya ada di akhir. Jadi predikatnya dia posisinya di akhir. 오빠가 빵을 먹습니다. Lalu contoh yang kedua, 안디 씨가 우유를 삽니다. 안디 씨가 우유를 susu 삽니다. beli. Jadi Andi beli susu, Andi 씨가 우유를 삽니다. Tadi kakak makan roti, 오빠가 빵을 먹습니다. Seperti itu. Jadi ini dua struktur kalimat paling sederhana yang harus diingat gitu ya kalau kita mau membuat kalimat dalam bahasa Korea, khususnya untuk teman-teman yang baru mulai belajar bahasa Korea. Baik, sekarang kita mulai gitu ya. Kalau kita mau perkenalan diri kan biasanya menyebut nama negara nih gitu. Kalau misalkan kita harus memperkenalkan diri di depan orang Korea contohnya atau di depan orang asing lainnya, kita lihat dulu contoh-contoh nama negara. Di sini ada Korea Selatan, Hanguk, Korea Selatan, lalu ada Indonesia, Indonesia, lalu ada Malaysia, lalu Jepang, Ilbon, Jepang, lalu ada Amerika Serikat, Migook, lalu ada Cina, Jungguk, lalu ada Vietnam, Vietnam, lalu ada Australia, Hoju. Baik, kita coba baca sama-sama ya. Hanguk untuk Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Ilbon, Jepang, Migook, Amerika Serikat, Jungguk, Cina, Vietnam, Hoju, Australia. Baik, jadi ini kira-kira contoh negara gitu ya yang bisa kita pakai nanti kalau misalkan latihan memperkenalkan diri dalam bahasa Korea. Baik, selanjutnya kalau kita mau perkenalan diri selain negara kan menyebut profesi ya, pekerjaan. Kita lihat contohnya ada apa saja untuk pekerjaan. Pertama ada pelajar gitu ya, mahasiswa gitu ya. Nanti kalau mahasiswa berbeda sedikit gitu ya, tapi secara umum pelajar gitu ya disebutnya 학생.
Pelajar. Lalu bagaimana kalau mahasiswa? Untuk mahasiswa, 대학생. Mahasiswa. Mahasiswa 대학생. Kalau pelajar gitu ya, SD, SMP, SMA, 학생. Mahasiswa 대학생. Lalu ada karyawan di sini. Karyawan 회사원. 회사원. Ya, jadi karyawan 회사원. Lalu kita lihat di sini ada pegawai bank 은행원. Jadi bank gitu ya, banknya ini. Bank ini gitu ya, dalam bahasa Korea 은행 gitu ya. Jadi orang yang bekerja di bank 은행원 gitu ya, pegawai bank 은행원. Tadi kalau karyawan 회사 ini perusahaan artinya perusahaan, jadi orang yang bekerja di perusahaan, karyawan 회사원. Lalu kalau pegawai bank, orang yang bekerja di bank 은행원, seperti itu. Lalu ada guru, kita lihat di sini ada guru 선생님. Gitu ya, 선생님, guru. Lalu ada dokter 의사. 의사, dokter. Lalu pegawai negeri gitu ya, pegawai negeri 공무원. 공무원. Lalu ada pemandu wisata, kita lihat di sini 관광 guide. Ya, jadi wisatanya 관광, pemandu, guide. Jadi 관광 guide, pemandu wisata. Lalu ada ibu rumah tangga, 주부. 주부. Baik, kita coba ulang lagi dari awal. Tadi pelajar, 학생. 학생. Mahasiswa, 대학생. 대학생. Lalu ada karyawan, 회사원. 회사원. Lalu ada pegawai bank, 은행원. 은행원. Lalu guru, 선생님. 선생님. Lalu dokter, 의사. 의사. Pegawai negeri, 공무원. 공무원. Lalu pemandu wisata, 관광 가이드. 관광 가이드. Lalu ibu rumah tangga, 주부. 주부. Baik, kira-kira ini contoh pekerjaan, profesi gitu ya, yang bisa dipakai saat memperkenalkan diri. Baik, kita lanjut. Kalau kita memperkenalkan diri kan harus mengucapkan salam dulu ya. Kita lihat salam dalam bahasa Korea yang paling sering dipakai gitu ya. Orang yang belum belajar bahasa Korea aja udah tahu gitu ya. Kalau kita mau bilang hai, halo dalam bahasa Korea, 안녕하세요. 안녕하세요. Gitu ya. Tapi 안녕하세요 ini yang belakangnya yo gitu ya. Dia formal. Dia kata sapaan yang formal, tapi formal kasual. Maksudnya formal, tapi tingkat apa ya, suasana untuk keakrabannya gitu ya, dia masuk ke formal, tapi tidak terlalu yang formal gitu. Pasti bingung gimana bedanya. Kita lihat sama yang di bawah gitu ya. 안녕하십니까? 안녕하십니까? Kita lihat di sini, 십니까 gitu ya, dia formal. Honorific. Maksudnya apa gitu ya? Contohnya kalian gitu ya, teman-teman mau mengucapkan salam ke orang yang baru pertama kali bertemu gitu ya, baru pertama kali bertemu, kalian bisa pakai dua, 안녕하세요 atau 안녕하십니까 gitu ya. 안녕하십니까, 안녕하세요. Bedanya gimana? Kalau yang tadi nih yang 안녕하십니까 gitu ya, lawan bicara kalian pertama umurnya jauh lebih tua gitu ya, atau posisinya gitu ya, jabatannya misalkan jauh lebih tinggi gitu ya, atau misalkan kalian benar-benar mau menunjukkan saya menghormati Anda gitu ya, saya menghormati gitu ya, lawan bicaranya gitu ya, dengan lebih apa ya, saya benar-benar menghormati, berarti kayak gitu, kalian bisa pakai yang
hasimnika gitu ya. 안녕하십니까 gitu. Tapi kalau yang formal santai gitu ya, formal kasual, 안녕하세요 gitu. Jadi penggunaan 안녕하세요 dan 안녕하십니까 pertama tergantung siapa lawan bicaranya. Kedua, kalian mau mengucapkan salam dengan gitu ya, dengan sikap yang seperti apa gitu. Jadi kita bebas menentukan mau pakai 안녕하세요 atau 안녕하십니까 gitu ya. Kita yang menentukan. Lalu salam yang kedua gitu ya, tadi kan dia halo, hai gitu ya, apa kabar gitu. Nah, kalau yang ketiga ini kita lihat 안녕히 가세요, terjemahan bahasa Indonesianya sudah ada di sini, selamat jalan. Lalu ada juga 안녕히 계세요 gitu ya. Jadi 안녕히 가세요, 안녕히 계세요 gitu ya. Kalau tadi 안녕히 가세요, selamat jalan gitu ya. 안녕히 계세요, selamat tinggal. Nah, ini bedanya gimana gitu ya? Tergantung posisi yang berbicara, kita yang berbicara dan posisi lawan bicaranya gitu. Jadi, kalau gitu ya, kalau kita diam di sini gitu ya, diam di sini, tapi lawan bicaranya pergi gitu ya, lawan bicaranya yang pergi. Nah, kita mau bilang dadah gitu ya, selamat jalan, 안녕히 가세요. Jadi lawan bicaranya yang pergi. Tapi gitu ya, kalau kita yang pergi posisinya, jadi lawan bicaranya tetap diam, kita yang pergi saat mengucapkan salam, 안녕히 계세요. Jadi selamat tinggal gitu ya. Jadi karena kita yang pergi, kita yang mengucapkan salam yang pergi, kita bilangnya 안녕히 계세요. Gitu. Jadi tadi kalau 안녕히 가세요 yang pergi yang mana? Lawan bicaranya yang pergi. 안녕히 가세요. Tapi kalau 안녕히 계세요 yang pergi siapa? Kitanya yang pergi gitu ya. Jadi selamat jalan dan selamat tinggal. Baik. Lalu kita lihat di sini ada 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다 gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya, mungkin nggak ada gitu ya. Kita nggak bilang seperti ini kan saat memperkenalkan diri gitu atau menyapa orang. Ini pertama kalinya gitu ya, saya bertemu dengan Anda gitu. Jadi kan di Indonesia nggak dipakai gitu ya konteks ini gitu. Tapi kalau dalam bahasa Korea, saat kita baru pertama kali bertemu dengan seseorang gitu ya, kita bisa menyapanya dengan 처음 뵙겠습니다. 처음 gitu ya. 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다 gitu ya. Jadi ini gitu ya, kali pertama saya bertemu dengan Anda. Lalu kata sapa gitu ya, salam yang terakhir di sini ada 반갑습니다. 반갑습니다. Gitu ya. Senang bertemu dengan Anda gitu ya. Jadi 반갑습니다 gitu artinya senang gitu ya. Tapi karena ini konteksnya kita sedang memberi salam ke orang lain, si 반갑습니다 gitu ya, diartikannya jadi senang bertemu dengan Anda. Atau kita boleh pakai juga sinonimnya 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. gitu. Jadi tadi ada 안녕하세요, 안녕하십니까, 안녕히 가세요, 안녕히 계세요, 처음 뵙겠습니다, 반갑습니다, 만나서 반갑습니다. Ini adalah kata salam, sapaan yang bisa kita pakai saat memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman yang tadi menyimak gitu ya, ada yang menangkap gitu ya, saya melafalkannya apa tadi? 습니다, 십니까 gitu ya, 뵙겠습니다, 반갑습니다 gitu ya. Waktu kita belajar Hangul kan, kita lihat di sini ada akhiran bieup gitu ya, si konsonan akhir bieup ini kalau di akhir posisinya dibacanya apa? P kan ya? P gitu. Jadi sip gitu ya. Sip, sep gitu. Tapi kenapa saya melafalkannya diubah menjadi M? Karena dia biupnya bertemu dengan nian. Jadi kalau di sini biup gitu ya, dia bertemu dengan nian gitu ya.
dilafalkannya gitu ya, pelafalannya berubah menjadi miem. Oke. Jadi tadi kita lihat di sini Annyeong Hashimnika, dia bukan Annyeong Hashimnika, tapi jadi Annyeong Hashimnika gitu ya. Ini dilafalkannya, pelafalannya. Annyeong Hashimnika. Jadi biupnya gitu ya, diubah menjadi miem. Gitu. Annyeong Hashimnika. Lalu tadi yang ini jadinya bagaimana? Kalau dilafalkan, 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다. Jadi biupnya dia berubah menjadi miem karena di selanjutnya gitu ya, dia bertemu dengan nian gitu. Lalu kalau yang tadi 반갑습니다 jadi bagaimana? 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. Seperti itu. Jadi paham ya kalau gitu ya, biupnya bertemu dengan nian, dia dilafalkannya berubah menjadi miem. 안녕하십니까? 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다. Seperti itu. Baik, paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum kita lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Misalkan nanti tiba-tiba keinget pertanyaannya, nanti bisa disampaikan. Nggak jelas kah ini slide-nya? Kalau yang slide-nya agak buram bisa dilihat di bukunya ya. Jadi kalian bisa download bukunya langsung gitu. Karena ini saya hanya crop dari bukunya. Untuk penjelasannya tapi kelihatan yang tadi, yang biup saat bertemu dengan nian berubah jadi miem. Tulisannya jelas? Oke, cara membedakan formal, informal, dan formal, informal, dan kasual gitu ya. Untuk yang informal nanti gitu ya, kita pending dulu. Sekarang saya jelaskan yang formal dan formal kasualnya ya. Formal dan formal yang honorofik dan formal yang kasual gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau kalian gitu ya, lawan bicaranya adalah contohnya saja guru gitu ya, atau misalkan bos kalian gitu, atau misalkan orang yang jauh lebih tua usianya dari kalian, kalian pakai bahasanya yang formal honorofik. Usahakan pakai yang formal honorofik gitu ya. Jadi benar-benar yang paling hormat gitu. Tadi contohnya ada 안녕하십니까 gitu ya. Tapi kalau untuk salam gitu, kalian juga boleh pakai 안녕하세요 gitu ya. 안녕하세요, 안녕하십니까 gitu ya. Tapi kalau ke teman nih, misalkan gini, kalian punya teman gitu ya, teman orang Korea contohnya, tapi belum akrab-akrab banget gitu. Atau baru pertama kali kenal gitu ya, misalkan kalian dikenalin gitu ya sama orang Korea, terus kalian mau menyapa dia pakainya yang mana? 안녕하세요 gitu. Jadi tetap formal tapi formalnya santai, kasual gitu. 안녕하세요 seperti itu. Jadi kira-kira kita membedakan antara yang formal honorific dan formal kasual bisa dilihat dari akhirannya gitu ya. Kalau yang pakai semnikah gitu ya, semnikah hamnida yang akan kita pelajari hari ini, dia bentuknya formal honorific seperti itu. Baik, kalau gitu kita lanjut saja ke materi inti dari hari ini. Yang pertama adalah imnida. Yang ini gambarnya buram juga nggak? Kalau gambarnya ada yang kurang jelas, buram, kalian bisa lihat di bukunya ya. Jadi bukunya bisa di-download di website gitu ya. Kita lanjut. Yang pertama adalah imnida gitu ya, partikel imnida. Oke, partikel imnida gitu ya. Kalau di buku gitu ya, diartikannya di sini
adalah gitu ya. Sebenarnya adalah ini bukan arti yang tepat untuk imnida gitu ya. Tapi gitu ya. Tapi imnida dalam bahasa Indonesia mirip gitu ya. Mirip, saya bilang di sini mirip ya, bukan sama, mirip dengan fungsi adalah gitu ya. Jadi ini yang harus kalian ingat gitu ya. Yang harus teman-teman ingat, imnida gitu ya, fungsinya hanya mirip dengan adalah dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, sebenarnya imnida ini apa sih gitu? Imnida ini adalah akhiran gitu ya dalam bahasa Korea. Jadi bahasa Korea mengenal akhiran sama seperti Indonesia gitu ya, ada akhirannya. Nah, akhirannya ini gitu ya, seperti contohnya imnida di sini adalah akhiran yang benar-benar dipakai untuk menutup kalimat gitu. Jadi kalau dalam bahasa Korea akhiran itu ada banyak jenisnya, ada yang menghubungkan gitu ya, ada akhiran penghubung gitu ya, ada akhiran yang dia penutup seperti itu. Nah, kalau imnida ini dia akhiran yang penutup gitu. Jadi untuk menutup kalimat. Jadi posisinya benar-benar di paling akhir karena dia fungsinya adalah sebagai akhiran penutup gitu. Nah, kita lihat di sini imnida. Imnida dia untuk menyatakan gitu ya, untuk menyatakan. Jadi dia membuat kalimat itu menjadi kalimat pernyataan gitu ya. Imnida dia masuknya ke dalam ekspresi yang mana? Formal, honorific. Oke. Honorific gitu ya. Jadi yang paling sopan gitu ya. Imnida. Kita lihat contohnya di sini. Wati입니다. Wati입니다. Saya Wati. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita langsung bilang, oh saya Wati. Nama saya Wati gitu kan ya. Nama saya Wati. Nah, kalau si imnidanya ini diartikan ke bahasa Indonesia, misalkan, oh imnidanya apa sih sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia? Ya mirip gitu ya fungsinya dengan adalah, tapi tidak sama artinya dengan adalah gitu ya. Jadi hanya membantu saja. Nah, biar kalian nggak bingung gitu ya, adalahnya ini lupakan saja. Adalahnya ini lupakan saja. Yang perlu kalian ingat adalah imnida partikel penutup yang digunakan untuk mengakhiri kalimat. Itu yang harus teman-teman ingat. Jadi kita lihat di sini wati imnida, saya Wati. Andi입니다. Saya Andi. 학생입니다. Saya seorang pelajar. Saya pelajar gitu. Saya pelajar. 학생입니다. Saya pelajar. 회사원입니다. Saya karyawan. Saya seorang karyawan gitu. Saya karyawan. Atau kita lihat di sini ada Indonesia 사람입니다. Indonesia 사람입니다. Gitu ya. Saya orang Indonesia. Indonesia saramnya orang. Saya orang Indonesia. Baik. Mungkin kalian ada yang bertanya, loh, itu kan cuma Wati sama Imnida. Andi sama Imnida, kenapa bisa ada sayanya di terjemahannya? Baik, dalam bahasa Indonesia gitu ya, saya, kamu gitu ya, kan harus disebutkan ya. Harus disebut saya, Wati gitu. Kita nggak bilang ini kan Wati, Andi gitu ya. Ini kalau kita bilangnya cuma Wati, Andi, saya yang namanya Wati, atau kita menyebut siapa gitu. Siapa Wati, siapa Andi gitu. Jadi harus ada sayanya kan ya. Saya Wati, saya Andi. Tapi kalau dalam bahasa Korea gitu ya, dalam bahasa Korea, kalau kita bilang Wati입니다, Wati입니다, Andi입니다, lawan bicara kita sudah pasti tahu si Watinya siapa? Saya. Andi siapa? Saya, karena saya yang bilang gitu. Nah, itu bedanya kata saya dalam bahasa Korea boleh dihilangkan. Selama pembicaranya yang ngomong, lawan bicara sudah otomatis tahu kalau Wati itu ya dia yang berbicara. Andi siapa? Dia yang berbicara. Hakseng, pelajar siapa? Dia yang berbicara. Hwesawon, karyawannya siapa? Dia, orang yang berbicara, dia profesinya
karyawan. Orang yang berbicara dia pelajar, seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, sayanya harus disebut gitu kan ya. Jadi bedanya seperti itu. Lalu bagaimana kalau bukan saya gitu ya, maksudnya yang namanya Wati itu bukan saya. Nah, di depannya baru ditambahkan siapa subjeknya, seperti itu. Baik, jadi itu tadi untuk imnida ya, dia akhiran apa? Penutup, untuk mengakhiri kalimat. Baik, kita coba baca sama-sama ya. Wati입니다. 안디입니다. 학생입니다. 회사원입니다. Indonesia saram입니다. Gitu ya, seperti itu. Jadi imnida dia formal, honorofik, bentuk sopan gitu ya, bentuk sopan, paling sopan gitu ya. Dan dia imnidanya ini sebagai sebagai akhiran penutup. Seperti itu. Baik, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya, jadi imnida dia apa? Akhiran penutup. Oke, kalau misalkan saya mau bilang Jonan 학생입니다 gitu ya, bisa atau enggak? Boleh gitu, karena Jonannya di situ siapa? Jo gitu ya. Jo saya gitu ya, 학생입니다 gitu ya. 학생입니다 saya pelajar. Jadi ditambahkan jo di depannya boleh. Untuk partikel nen-nya sebentar lagi saya akan jelaskan gitu ya. Jadi tunggu dulu, nanti kita pending dulu jawabannya. Baik, yang ini paham ya? Kita coba lanjut ke imnika gitu. Kalau tadi imnida dia apa? Pernyataan gitu ya. Jadi untuk menyatakan, kalau imnika dia untuk bertanya gitu ya. Jadi bentuk interrogatif, dia bentuk untuk bertanya. Bertanya sama seperti tadi, dia masuknya ke formal honorofik. Dia bentuk sopan. Bentuk sopan gitu ya, formal honorofik, bentuk sopan dan digunakan untuk bertanya. Kalau tadi imnida menyatakan gitu ya, kalau imnika dia untuk bertanya. Kita lihat di sini edisi입니까? Edisi입니까? Gitu ya. Anda Edi gitu ya, nama Anda Edi gitu ya. Apakah nama Anda Edi? Seperti itu. Edisi입니까? Wawansi입니까? Apakah Anda Wawan? Nama Anda Wawan gitu. Nama Anda Wawan. Wawansi입니까? 학생입니까? 학생입니까? Apakah Anda pelajar gitu ya? Apakah kamu pelajar? 학생입니까? 회사원입니까? Gitu ya. 회사원입니까? Apakah Anda karyawan? Gitu ya. Indonesia 사람입니까? Apakah Anda orang Indonesia? Apakah kamu orang Indonesia? Jadi untuk bertanya gitu ya, pakainya imnika. Akhirannya imnika. Lalu jawabannya gimana? Contohnya yang ini. Indonesia 사람입니까? Indonesia 사람입니다. Seperti itu. Indonesia 사람입니까? 네. Iya. 네. Iya. Indonesia 사람입니다. Seperti itu. Jadi imnika untuk bertanya, imnida untuk menyatakan, menjawab gitu ya dalam konteks ini. Contohnya seperti itu. Baik. Kita lanjut ke partikel yang gitu ya. Partikel yang paling penting dalam bahasa Korea tapi paling susah ini sebenarnya bagaimana penggunaannya gitu. Jadi saya minta teman-teman semua untuk fokus gitu ya. Kalau misalkan nggak paham langsung tanya ya, langsung tanya. Karena kalau kalian nggak paham di sini nanti ke belakangnya akan sulit gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Yang pertama kita lihat di sini ada partikel en dan nen gitu ya. En dan nen. Oke. Ini ditempelkannya, diletakkannya di kata benda gitu ya. Di kata benda tuh. Lalu fungsinya apa? Untuk menunjukkan topik dari kalimat. Topik kalimatnya. Ini topiknya saya kasih bintang ya karena ini penting. Topik gitu ya. Topik kalimat.
topik kalimat, gitu ya. Lalu penggunaannya gimana? Gitu. Kalau kata bendanya diakhiri dengan vokal, gitu ya, vokal pakai nen, Tapi kalau diakhiri dengan konsonan, pakainya en. Oke, kita lihat contohnya di sini ada jonen, gitu ya. Kenapa pakai nen? Karena jo, gitu ya, di vokal kan ya, tidak ada konsonannya kan ya, nggak ada konsonan akhirnya di sini. Jonen, gitu ya, jadi pakainya nen. Jo, dia tidak ada konsonan akhir, akhirannya vokal, gitu ya, pakainya nen. 저는 애디입니다. 저는 애디입니다. Kita lihat contoh yang kedua. 제 이름은, 이름. Kita lihat sini, 이름. Konsonan kan ya? 미음, konsonan. Jadi pakainya en. 제 이름은 에디입니다. Baik, sekali lagi. Kalau tadi 저는, jo, dia vokal, tidak ada konsonannya. Pakainya nen. Gitu. Yang ini, 제 이름은, 이름. Tuh, irem di sini ada miumnya pakai en. 제 이름은 에디입니다. Kita lihat sini edisi gitu ya. Si dia vokal. Pakainya nen. edisi는 학생입니까? 조민재 씨는 gitu ya. 조민재 씨 dia vokal. Pakainya nen. 조민재 씨는 회사원입니까? 선생님은, 선생님, 님 gitu. Di sini ada konsonannya, pakai en. 선생님은 한국 사람입니다. Seperti itu. Untuk penggunaan nen sama en-nya paham nggak nih? Nempelnya di mananya? Paham ya? Kapan pakai en, kapan pakai nen? Sampai di sini dulu paham nggak? Iya, untuk partikel en dan nen cuma bisa diletakkan di kata benda. Jadi contohnya tadi 저는, 제 이름은, terus kalau contohnya bunga 꽃 gitu ya, 꽃은 gitu, seperti itu. Oke. Untuk penempelannya paham ya? Jadi tadi kalau dia vokal pakainya nen, kalau konsonan akhirnya ada konsonan di sini pakai en, seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya. Ini kan en sama nen dipakai untuk menunjukkan apa? Topik kan ya? Topik. Kira-kira di kalimat yang pertama ini, topiknya yang mana? Jo, saya, atau Edi? Yang mana? Coba bisa dicet. Topiknya yang mana? Sayanya apa Edinya? Ada yang bilang saya, ada yang bilang saya. Ada yang bilang Edi. Oke, yang benar yang Edi. Di sini topiknya adalah Edi. Gitu. Topiknya apa berarti? Nama gitu ya. Yang jadi topik dari kalimat di sini bukan sayanya tapi namanya, nama sayanya, namanya gitu. Jadi Edinya di sini yang menjadi topik gitu ya, yang menjadi topik. Seperti tadi 제 이름은 gitu ya. 제 이름은 nama saya Edi입니다. Gitu. Jadi di sini topiknya si sayanya, nama sayanya ini 제 이름nya atau Edinya. Edinya gitu ya, karena di sini yang menjadi topik kalimat adalah Edinya. Lalu di sini edisi는 학생입니까? edisi는 학생입니까? Gitu ya. Di sini yang menjadi topik pembicaraannya apa? Edinya atau profesinya? Profesinya. 학생nya yang menjadi topik di sini, bukan Edinya. Haksennya. Jadi profesinya Edi itu siapa sih? Oh, Edi pelajar dia, pelajarnya yang menjadi topik kalimatnya. Oke, jadi topik gitu ya, bedanya subjek sama topik apa sih? Kalau subjek kan si, bisa di sini si
pembicaranya, si pelakunya gitu. Tapi kalau topik kan apa yang dibicarakan gitu kan, apa yang dibahas gitu. Nah, di sini yang dibahas yang menjadi topiknya adalah profesinya, 학생 gitu ya. Atau di sini karyawan, 회사원 gitu. Atau kita lihat di sini 선생님은 한국 사람입니다. Yang menjadi topiknya apa? Kewarganegaraan gurunya gitu. Bukan gurunya yang menjadi topik, tapi kewarganegaraan gurunya. Gitu. Jadi misalkan gini, kalian baru pertama kali contohnya ketemu sama saya nih, ketemu sama saya. Oh, saya tahu dia guru yang akan mengajar saya. Saya tahu dia yang akan mengajar saya. Tapi apa kewarganegaraannya? Gitu. Apa kewarganegaraannya? Oh, saya mau tanya gitu. Oh, 선생님은 한국 사람입니까? Gitu. Apa misalkan ibu guru gitu ya, ibu orang Korea seperti itu. Jadi yang mau ditanyakan, yang mau dijadikan topik di sini adalah kewarganegaraannya. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi topik gitu ya, dia yang menjadi tema apa yang mau dibicarakan gitu. Nah, jadi cara gampangnya gimana gitu? Cara gampang gimana? Kalau nen gitu ya, kita lihat sini ada nen, en gitu ya, nen gitu. En gitu. Dia melekat kan di depan kan ya, di kata bendanya nih. Di saya, di 선생님, di 조민재 씨 seperti itu ya. Kalau dia melekatnya kan di awal nih, jadi kita bisa menebak gitu ya, kita langsung menebak, oh yang dijadikan topik dia yang ada di belakangnya. Yang ada di belakangnya ini adalah topik pembicaraannya. Tadi mana? Iya, yang sarang. Yang ini apa tadi? Nama. Ini juga nama. Lalu yang ini apa? Tadi topiknya profesi. Yang ini profesi. Yang di bawah kewarganegaraan. Seperti itu. Oke. Lalu untuk nama gitu ya, tadi sini ada edisi, 조민재 씨, apa harus ditambahkan si di belakangnya? Kalau kalian belum akrab, dan posisi kalian dan si lawan bicara itu sejajar, setara gitu ya posisinya, misalkan sama-sama karyawan gitu ya, sama-sama pelajar gitu ya, tapi belum akrab gitu, kalian bisa pakai she, di belakang namanya. Tapi kalau dia posisinya lebih tinggi gitu, posisinya lebih tinggi dari kalian, jangan pakai she, tapi langsung pakai jabatannya dia. Misalkan dia guru gitu, langsung pakai misalkan 조민재 선생님, contohnya seperti itu. Karena dia profesinya guru dan mungkin usianya jauh lebih tua gitu dari kalian, atau untuk menghormati dia dengan profesinya, 조민재 선생님, seperti itu. Oke, untuk penggunaan en dan nen sebagai partikel penanda topik, paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Gitu ya. Jadi kalau nen, en, dia partikel penanda topik gitu ya. Jadi posisi topik ada di belakang. Untuk mengingatnya gitu, posisi topik ada di belakang. Oleh karena itu, gitu ya, orang Korea pasti bilang kayak gini, kalau kalian mendengar bahasa Korea, dengarkan sampai akhir. Dengarkan sampai akhir. Kenapa? Karena topiknya ada di belakang. Gitu ya. Jadi inti dari pembicaraannya, topiknya, dia ada di belakang posisinya. Seperti itu. Baik, kalau untuk en dan nen paham, kita bisa lanjut ke latihannya ya. Kita lihat di sini. 안녕하세요. 저는 김민준입니다. Perkenalan diri nih. Nama saya 김민준. 안녕하세요. 저는 김민준입니다. 안녕하세요. 제 이름은 신타입니다. Gitu. Jadi ada dua versi gitu ya. Dua cara untuk memperkenalkan diri. Yang pertama menggunakan 저는 nama lalu 입니다. Atau 제 이름은 gitu ya. 제 이름은 lalu namanya 입니다. Jadi kalau yang Wawan ini kira-kira jadi gimana nih Wawan? 안녕하세요. 저는
와완입니다. Atau bisa juga 안녕하세요. 제 이름은 와완입니다. Seperti itu. Jadi untuk memperkenalkan diri bisa pakai 저는 저는 plus gitu ya. Nama lalu 입니다. Atau 제 이름은 plus nama 입니다. Seperti itu. Oke, jadi nanti teman-teman bisa coba namanya nih ganti langsung dengan nama kalian sendiri. Contohnya di sini ada misalkan 한지원. 저는 한지원입니다. 제 이름은 에디입니다. Seperti itu. Jadi bisa pakai 저는 atau 제 이름은. Seperti itu. Baik. Ini untuk memperkenalkan nama gitu ya. Untuk menyebut nama, memperkenalkan nama kalian. Lalu kalau kita lihat contohnya gitu ya, dalam bentuk konteks seperti ini, memperkenalkan diri, kita lihat di sini ada Pak Sujin. Ada Pak Sujin, dia mau memperkenalkan diri bagaimana? 안녕하세요. 제 이름은 박수진입니다. 한국 사람입니다. 저는 회사원입니다. Seperti itu. Jadi di sini ada nama, ada kewarganegaraan, lalu ada profesi. Oke, atau kita lihat yang Cheyujin. Tadi kan Pak Sujin, sekarang Cheyujin memperkenalkan diri. 안녕하세요. 안녕하세요 gitu ya. 안녕하세요. Nah, untuk tone, untuk nada gitu ya, kalian mungkin selama ini kan terbiasa dengan 안녕하세요 gitu ya, dinaikkan gitu ya. Tapi kalau saat perkenalkan diri nggak perlu sengaja dinaikkan nadanya. Jadi 안녕하세요 gitu nggak perlu. Tapi cukup dengan 안녕하세요 seperti itu. 안녕하세요 gitu. Jadi tergantung situasinya. Kalau kalian diminta untuk memperkenalkan diri dengan di situasinya misalkan agak sedikit formal gitu ya, kalian tidak perlu terlalu menaikkan nadanya. Jadi cukup 안녕하세요. 안녕하세요 seperti itu. 안녕하세요. 안녕하세요 tapi jangan 안녕하세요 gitu. Jangan ya. Jangan. Jadi nadanya tidak perlu terlalu dinaikkan tapi jangan terlalu jangan terlalu turun juga. Apalagi saat memberi salam. Seperti itu. Kita lihat lagi. 안녕하세요. 제 이름은 최유진입니다. 한국 사람입니다. 한국대학교 학생입니다. 반갑습니다. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini dia menambahkan apa nih? 한국대학교. Nama kampusnya. Nama kampusnya. 한국대학교 학생입니다. Gitu. Jadi 대학교 nih universitas gitu ya, universitas, tinggal tambahkan di depannya nama universitasnya kalian. Jadi contohnya misalkan kira-kira seperti ini. Jadi si teng-teng-tengnya ini tinggal diganti nama kampusnya. 한국대학교 학생입니다. Seperti itu. 반갑습니다. Baik, kita lihat contoh yang ketiga ada Riang di sini. 안녕하십니까? 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 Nah, ini terserah kalian bebas menentukan, tapi nggak usah terlalu dibuat-buat. 안녕하십니까? Yang kayak gitu nggak perlu, atau jangan 안녕하십니까? Kayak gitu juga jangan ya. Jadi sedang-sedang saja. Oke. 안녕하십니까? 저는 리양입니다. 중국 사람입니다. 은행원입니다. Seperti itu. Jadi nama, kewarganegaraan, profesi. Seperti itu. Oke, jadi kira-kira ini contoh gitu ya. Contoh cara memperkenalkan diri yang bisa dijadikan referensi. Seperti itu. Baik, kita bisa lanjut ke contoh yang selanjutnya. Kita lihat di sini Indrashi. Indra시는 Indonesia 사람입니까? Jadi nanya nih, Indra, kamu orang Indonesia? Indra시는 Indonesia 사람입니까? 네, Indonesia 사람입니다. 네, iya, Indonesia 사람입니다. Saya orang Indonesia. Kan tadi pertanyaannya, Indra시는 Indonesia 사람입니까? Kamu orang Indonesia? 네,
iya, gitu ya. 저는 Indonesia 사람입니다. Saya orang Indonesia. Lalu kalau bukan gimana? Kalau ne kan iya, kalau bukan 아니요. 아니요 gitu ya. 아니요 lalu bagaimana misalkan bukan orang Indonesia? 아니요. 저는 misalkan mau Malaysia 사람입니다. seperti itu. 아니요. 저는 Malaysia 사람입니다. Contohnya. Baik. Lalu kalau kita lihat contohnya di sini ada Iyuna, dia orang Korea misalkan. Iyuna 씨는 한국 사람입니까? 네, 한국 사람입니다. Kalau dia orang Korea. Tapi misalkan, oh Iyuna dia bukan orang Korea tapi orang Jepang misalkan. 아니요, 일본 사람입니다. Seperti itu. Jadi, ne atau 아니요 itu lebih baik disebut gitu ya. Apalagi khususnya kalau bukan. Kalau kalian mau menjawab, oh bukan. 아니요, 아니요. Baik. Lalu di sini ada penggunaan she ya. She gitu ya. Penggunaan she seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau lawan bicaranya gitu ya, dia setara gitu, setara atau posisinya lebih rendah, tapi kalian mau menghormati dia, pakai she. Tapi kalau lawan bicaranya posisinya lebih tinggi dari kalian, misalkan dia bos kalian gitu atau usianya lebih tua, jangan pakai she, tapi bagaimana tadi saya bilang? Pakai profesinya, misalkan 선생님 gitu. 선생님 seperti itu. Contohnya. Baik, jadi kalau misalkan Kim Min Jun ini dia usianya lebih tua dari kalian, jangan bilang Kim Min Jun shi, tapi apa? Kim Min Jun 선생님 contohnya. Apalagi misal dia guru gitu, dia guru. Jangan Kim Min Jun shi, tapi Kim Min Jun 선생님 seperti itu contohnya. Baik. Nah, kita lihat contoh dialognya yang lebih kompleks. Kita lihat di sini ada tokohnya siapa? Park Jun Young dan Indah. Park Jun Young dan Indah. Kita lihat di sini. 안녕하세요. 저는 박준영입니다. 안녕하세요. 저는 박준영입니다. 안녕하세요. 제 이름은 Indah입니다. Jadi perkenalan diri dulu nih, nama saya Park Jun Young, nama saya Indah. Lalu kita lihat di sini, Park Jun Young 씨는 한국 사람입니까? Park Jun Young 씨는 한국 사람입니까? Kita lihat di sini Park Jun Young, kewarganegaraannya Korea gitu ya, 한국 Korea. 네, 한국 사람입니다. Lalu kita lihat Park Jun Young bertanya lagi, Indah 씨는 Malaysia 사람입니까? Kita lihat di sini, Malaysianya dicoret. Lalu ada Indonesia. Gitu ya. 아니요 gitu. Karena dia bukan orang Malaysia, ini kan Malaysianya dicoret ya. 아니요. 저는 Indonesia 사람입니다. Seperti itu. Jadi kira-kira ini dialog yang bisa dijadikan referensi gitu ya kalau mau memperkenalkan diri. Baik. Kita masuk ke praktek ya. Jadi sekarang saya minta teman-teman ambil kertas gitu atau yang pakai tab ya boleh dicatat di tabnya, ditulis di note-nya masing-masing. Kita coba buat perkenalan diri dalam bahasa Korea gitu ya. Jadi kalian gitu ya, teman-teman buat perkenalan diri kalian dalam bahasa Korea gitu ya. Masukkan gitu ya, ada salamnya nih. Ada salamnya, ada nama, ada kewarganegaraan dan ada pekerjaannya. Tuh. Saya kasih waktu untuk bikin gambarannya dulu gitu ya. Nanti saya misalkan panggil, nanti kalau saya minta untuk unmute, saya minta unmute speakernya, nanti di-unmute ya. Sekarang saya kasih waktu dulu untuk membuat perkenalan diri dalam bahasa Korea. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung pakai chat ya. Oke, bedanya 안녕 sama 아닙니다. 안녕 dia formal yang kasual. Formal kasual gitu ya. 아닙니다 dia formal yang honorifik. Jadi misalkan tadi contohnya seperti ini. Mau Indah 씨는 한국 사람입니까? gitu ya. 아닙니다. 저는 뭐 tadi contohnya 일본 사람입니다. seperti itu. Boleh.
Yang harus masuk ke perkenalan dirinya, salam, nama, kewarganegaraan, dan pekerjaan. Kalau misalkan saya diminta perkenalan diri dalam bahasa Korea, bagaimana ya? Kalau saya gitu ya, kalau misalkan saya diminta untuk perkenalan diri dalam bahasa Korea, saya akan buat seperti ini. 안녕하세요. 저는 롤리입니다. 인도네시아 사람입니다. 저는 선생님입니다. 만나서 반갑습니다. Oke, kalau misalkan saya diminta perkenalkan diri dalam bahasa Korea, saya akan buat seperti ini. 안녕하세요. 저는 롤리입니다. 인도네시아 사람입니다. 저는 선생님입니다. 만나서 반갑습니다. Seperti itu. Kalau kalian kira-kira bagaimana? Perkenalannya ditulis ke chat enggak? Nanti saya minta unmute. Saya minta unmute, nanti tolong dibaca gitu ya, tolong dibaca. Atau ada yang mau, oh saya mau minta tolong dicek dong yang punya saya, boleh chat namanya, nanti saya izinkan untuk berbicara. Kalau ada yang sudah jadi gitu, mau dicek boleh. Ada yang mau jadi volunteer? Misalkan mau dicek punyanya? Akuntan bahasa Koreanya apa? Akuntan. 회계사. Saya tulis ya di sini. Ada yang mau jadi volunteer? Oke, sebentar ya. Saya unmute Mbak Fitri. Oke. Silakan di-unmute. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ya. Saya coba ya, Kak. Ya. 안녕하세요. Wajah Irman Fitri입니다. Indonesia Saram입니다. 선생님입니다. 만나서 반갑습니다. Ya, boleh. Betul, Mbak. Bagus sekali. Jadi, nadanya aja sih. ya, boleh gitu. Jadi, nanti tinggal di apa ya? Tinggal disesuaikan lagi aja tonnya gitu. Misalkan 안녕하세요. 제 이름은 Fitri입니다. Indonesia 사람입니다. 선생님입니다. Seperti itu. Jadi tonnya yang agak sedikit diatur aja. Jadi biar nggak kelihatan apa ya, lemes gitu ya. Kagok kok. Makasih, Ya, baik. Ada lagi yang mau diperiksa? Baik. Sebentar, Mbak Neri. Oke, saya sudah izinkan untuk berbicara. Silahkan di-unmute speakernya. Halo. Iya, silahkan. Kedengeran suaranya udah?
야, 안녕하세요. 저는 낸입니다. 인도네시아 사람입니다. 저는 학생입니다. 반갑습니다. Oke, baik. Sudah benar, sudah bagus. Oke. Terima kasih, Mbak Neni. Ada lagi yang mau diperiksa? Mungkin satu orang lagi? Baik, sebentar. Oke. Ya, silahkan. 안녕하세요. 제 이름은 리오입니다. 인도네시아 사람이에요. 학생입니다. 만나서 반가워요. Oke, sudah baik. Tapi saran dari saya, pilih satu aja nih. Kita kan belum belajar AOYO ya. Nanti kalau kita sudah belajar AOYO gitu ya, Indonesia 사람이에요, 만나서 반가워요 gitu. Itu boleh gitu ya. Tapi harus pilih nih, harus pilih. Mas Rio harus pilih mau pakai yang semnida, imnida atau yang mau 사람이에요, 반가워요. Ini harus pilih nih, gitu. Harus pilih. Seperti itu. Jadi kalau mau, karena kita sekarang belajar lagi yang formal honorific, semuanya pakai imnida. Jadi tadi Indonesia 사람이에요 diganti ke Indonesia 사람입니다. Lalu tadi 만나서 반가워요, 만나서 반갑습니다. Itu lebih bagus gitu ya, lebih bagus, lebih apa ya, lebih enak didengar juga dan lebih apa ya, sebagai bentuk penghormatan juga ke lawan bicaranya gitu. Boleh dicampur atau enggak gitu. Kalau untuk konteks yang seperti ini, pilih salah satu saja. Mau pakai yang formal kasual atau formal honorific seperti itu. Tapi sudah bagus Mas Rio. Ya, terima kasih. 네. Baik, jadi kalau untuk imnida dan nanti ieo dan yeyo yang dia formal kasual gitu ya, jangan dicampur-campur gitu, jangan dicampur-campur aduk. Ibaratnya gini, kalau kita lagi berbicara nih dalam bahasa Indonesia, misalkan saya pakai saya nih, menyebutnya saya, gitu ya. Oh saya orang Indonesia, saya guru, saya sedang tinggal di Korea, kan saya pakainya saya. Terus tiba-tiba di tengah saya pakainya aku, contohnya ya, misalkan saya orang Indonesia, aku guru. Nah, kalian yang dengar gimana? Agak aneh gitu kan ya. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau dari awal nih kalian pakainya imnida sampai akhir pakainya imnida. Tapi kalau dari awal pakainya yeyo, saram이에요, 학생이에요 sampai akhir pakainya yeyo, seperti itu. Jadi jangan dicampur. Gitu ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk perkenalan diri bisa ya, berarti sekarang semua sudah bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Korea ya, gitu. Nah, kalau misalkan ada yang bingung nih tiba-tiba nanti pas kalian review lagi ada yang bingung, di notes gitu ya, di pertemuan selanjutnya boleh tanya ke saya atau di website kan kalian bisa pakai fitur ini ya, kirim pesan message gitu ya. Nanti kalau ada message yang masuk ke saya, boleh nanti bisa saya periksa. Seperti itu. Oke. Baik ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk kelas hari ini, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam.